Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kita lanjutkan lagi. Ini surat Shad. Ini yang dasar ya. Coba mulai langsung aja Ibu Sabrina yang baca. Surat Shad ayat 29. Tunggu dulu, Pak. Baru mulai Ya. Ayat 29 ya, surat Shad surat berapa itu? 30 atau 40? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabun ya, kitabun anzalnahu ilaika mubaraka liyudabbiru. Sudah ya, kalau bisa dilihat Al-Qur'an. Boleh, Pak. Bisa. Surat Shad ya. Surat Shad atau surat ya, surat Shad atau surat Fussilat mungkin sama itu. Atau Hamim Sajadah. Enggak ya. Kalau Shad ya Shad lah. Yang Hamim Sajadah itu innal lazina. Surat Shad. Ya. Ya, 29. Ada. Ya, surat Shad. Kita Al-Qur'annya Pak ya. Ya. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakul liyadabbaru ayatihi waliyatazakkara ulul albab. Bukan tidak mati itu. Al-babi. Kalau sudah biasa-biasa nggak apa-apa, tapi kan kita melihat kita baris. Baca dulu ya. Coba. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun. Terus lihat dabbaru ya. Ya. Lihat dabbaru ayatihi waliyatazakkara ulul albabi. Ya. Albabi. Waliyatazakkara ulul albabi. Kitabun diurai, Pak? Ya, coba diuraikan. Kitabun anzalnahu. Kitabun sebagai anzalnahu. Tunggu. Anzalnahu fiil madi. Ya, anzalnahu ya, fiil madi. Fa'ilnya nahnu. Ya. Hu sebagai maf'ul bih. Maf'ul ya. Kalau kitabun? Kitabun sebagai ada subjek. Kalau subjek kok tidak ada apanya? Alif lamnya. Ya, enggak ada alif lamnya. Kitabun ilaika mubarakun. Ilaika khabar. Anzalnahu ilaika mubarakun. Mana mubtadanya, Pak? Inilah yang dikatakan Pak Albert itu. Aturannya ma'rifah, tapi ma'rifah itu mesti jelas. Tapi ini nakirah boleh dipakai
Sebagai? Tapi inilah namanya nakirah, sudah ada maksudnya. Sudah pasti Quran ini. Oh, Jadi boleh nakirah dipakai sebagai pokok kalimat kalau nakirah dimaksud. oh Kalau iya. kalau nakirahnya umum tidak boleh. Tidak boleh, harus pakai alif lam. Ya, enggak, mesti di belakang kalau mau dipakai dia. Di belakang. Iya, iya. Jadi kalau kitabun dia sebagai nakirah yang dimaksud, jelas itu Al-Qur'an ya. Ya boleh. Jadi undang-undangnya kalau jadi pokok kalimat mesti ma'rifah. Ma'rifah itu mungkin ma'rifah dengan alif lam. Arti mesti jelas. Ma'rifahnya dengan alif lam. Ya, atau jadi mudhaf dia seperti Abdullahi. Abdu itu kan atau Rasulullahi, kan Rasulu itu enggak ada alif lamnya, cuma Allah di belakang kan mudhafun ilaih ada. Jadi nanti itu ada belajar itu. Berapa yang isim ma'rifah, isim dhamir ma'rifah juga, isim syarat ma'rifah juga. Itu maka jadi pokok kalimat itu yang jelas-jelas. Tapi kalau dia yang nakirah, kalau nakirah umum enggak boleh. Boleh dia jadi mubtada, tapi di belakang letaknya, didulukan khabarnya jadinya. Yang ini boleh jadi mubtada karena nakirahnya yang dimaksud. Yang dimaksud. Itu bisa dicatat, bisa dikana-kana itu. Jadi asal kitabun. Jadi pokok kalimatnya adalah kitabun. Kabarnya adalah anzalnahu ilaika. Anzalnahu ilaika. Ya, anzalnahu sudah Ibu uraikan tadi. Kalau ilaika apa itu? Ilaika sebagai huruf ilaika Jar majrur. Jar majrur. Ya. Terus mubarakun. Mubarakun sebagai, kalau bentuk mubarakun itu bentuknya dulu, jangan jabatannya. Bentuknya bentuk apa? Bentuknya maksud isim. Isim apa itu? Kalau mubarakun. Mubarakun. Pakai mu. Isim maf'ul. Isim maf'ul. Iya. Isim maf'ul ya. Kalau isim fa'ilnya mubarik. Mubarik. Kalau mubarak, mubarak isim maf'ul. Berarti isimnya isim maf'ul ya, mubarakun. Isim maf'ul. Lalu mubarakun itu jadi apa gunanya, Bu? Khabar. Tapi khabarnya anzalnahu. Anzalnahu. Terus ilaika mubarakun. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun. Sebagai apa itu, Pak? Pak Ben? Mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih mana mudhafnya? Enggak. Kalau mudhaf ilaih ke bawah lah barisnya. Mubarakin. Iya. Mubarakun sebagai hal lagi, Pak. Hal juga enggak. Kalau hal mubarakan. Time. Mubarakan. Mubarakan. Bagaimana? Siapa dapat pesertaan? Mungkin apa ya? Karena susunannya agak beda sedikit. Mungkin agak beda sedikit maka Bang. Kalau yang naat bagaimana yang naat? Yang sifat. Kalau naat mengikuti yang sebelumnya. Itu. Jadi itu apa ya? Agak berbeda ini. Biasanya kalau yang diikuti itu kan dekat. Iya, dekat dia, Pak. Ini kira-kira yang diikutinya yang mana? Oh, kitabun. Ya. Itu dia. Penuh berkah. Jadi kitabun penuh berkah. Berarti ini pelajarannya baru.
Jadi sebagai naat ya, Iya, cuma menerangkan kalau kitabun. ya kalau baru ditanya naat dari mana? Nah, baru dari kitabun ya. Enggak, ya maksudnya dari naat kitabun. Biasanya kalau kita belajar naat bagaimana? Dekat hubungannya. Dekat-dekat. Sekarang dibatasi, kan berarti dia diantarai. Ya. Yang mengantarainya apa itu? Fi'il apa? Anzalnahu ilaika. Ilaika. Jadi kalau pelajaran kita yang lama atau tingkat elementernya itu kan dipakai apa? Kitabun mubarakun, kan begitu ya? Iya. Gitu. Itu pelajarannya yang baru ini. Ini bahasa Al-Qur'an. Jadi nanti naat bisa dibatasi yang lain. Jadi semestinya kan kitabun anzalnahu kitabun mubarakun anzalnahu ilaika. Tapi sekarang nggak gitu. Coba kalau ada Ibu punya terjemah di situ. Ada Pak. Coba lihat. Al-Quran ini adalah kitab yang kami turunkan kepadamu. Terus? Nabi Muhammad yang penuh berkah. Aturannya kalau dekat-dekat bagaimana nerjemahkannya? Jadi harusnya Al-Quran ini adalah kitab yang penuh berkah. Terus? Yang kami turunkan kepadamu. Tapi sekarang dipisah. Iya. Alhamdulillah. Jadi berarti penekanannya bahwa kami yang menurunkan. Jadi kami yang menurunkan, jadi bukan orang lain. Kami yang menurunkan kepada engkau. Aturannya kan dibuat Quran yang penuh berkah ini, kan begitu caranya. Quran yang penuh berkah ini telah kami turunkan dianya kepada engkau Muhammad. Tapi sekarang nggak begitu. Quran atau kitab telah kami turunkan kitab kepada engkau yang penuh berkat. Beda itu. Kalau terjemahnya, kalau terjemah Ibu, kalau terjemah apa bagaimana? Terjemah yang di Quran di Al-Quran. Bagaimana? Al-Quran ini adalah kitab yang kami turunkan kepadamu, Nabi Muhammad, yang penuh berkah. Masih begitu dia. Iya. Jadi masih betul terjemahannya. Yang parah nanti dibikinnya kitab yang penuh berkat didulukan. Berarti apa maksudnya di sini? Penuh berkatnya atau soal turunnya? Penuh berkatnya. Jadi di sini bukan penuh berkatnya, yang turunnya. Bahwa sumbernya ini dari Allah. Gitu. Itu di situ kadang-kadang si penerjemah dia mengambil kesimpulan begini sebenarnya terjemahnya, tapi itu nggak ditukar orang, masih tetap dibikinnya apa. Jadi mubarakun sifat dari kitabun ya. Iya. Sifat dari kitabun. Jadi terus apa lagi di situ? Liyadak baru. Li itu apa itu? Li huruf taukid. Huruf taukid. Huruf namanya huruf lam taklil ini. Apa gunanya gitu? Sama because of, bukan penegas. Bukan. Kalau penegas kan sungguh. Ini dipakai supaya. Jadi di dalamnya ini ada an. Jadi aslinya li ayyudab biru gitu.
Ada li'an. Jadi ada li'an. Cuma annya tidak dijelaskan. Itu namanya lam ta'lil. Lam ta'lil itu illat. Lam diberikan sebagai sebab. Jadi gunanya kami turunkan Al-Quran kepada engkau yang penuh berkat ini supaya mereka gitu. Apa terjemahnya kalau di situ, Bu? Agar supaya mereka menghayati. Atau supaya menghayati atau supaya mentadabbur. Supaya mentadabbur, sebenarnya itu didahulukan. Kalau orang didahulukannya fa'ilnya jadinya supaya menghayati atau mentadabbur, mengangan mereka. Mereka siapa ini? Bukan Muhammad lagi. Siapa maksudnya? Ya, berarti umatnya, termasuk kita. Umat ya. Iya, termasuk kita. Iya. Termasuk kita. Iya, Pak. Jadi supaya umatnya atau mereka yang dihadapi Muhammad itu mau menghayati, mau mentadabbur, mengangan, mendalami, menganalisa, dabbara, menyusun pemikirannya, yang mereka tadabbur atau yang mereka hayati. Mana fa'ilnya? Jadi ini dengan ada an, sama an huruf nasab jadinya. Sebelum masuk lam ta'lil ini dia yadabbaruna. Yadabbaru. Nah, pakai nun itu. Masuk lam, nanya hilang. Hilang, sama seperti an. Lam. Jadi yadabbaruna. Baru ayatihi. Ayatihi. Berapa kata itu ayatihi? Ayat 2 kata. 2 ya. Jadi apa fungsinya yang pertama? Maf'ul bih. Ya, kenapa maf'ul kok ke bawah barisnya? Ini yang kemarin nih ayat. Ya. Berarti banyaknya berbentuk taksir berbentuk. Bukan taksir. Banyak berbentuk mu'annas. Iya, mu'annas. Ya. Bukan taksir. Iya, bukan taksir karena alif sama ta, alif sama ta. Seperti ini. Alif sama ta. Ya. Ya, Pak. Alif sama ta. Jadi alif sama ta ini sebenarnya dia kan nggak perempuan, tapi ini apanya ini sehubungan atau sama atau mulhaq sama samawat. Samawat itu kan kalau yang cuma dihukumi perempuan saja. Jadi ayat, itu maka ayat. Jadi agar atau supaya mentadabbur mereka, mentadabbur itu asal kalau dabara mengaturnya maksudnya sistematik berpikir, mendalami pemikiran kita. Itulah mulai apa namanya. Kalau kan dabbara mudabbir itu kan sama yudabbirul amro, sama memanage itu. Jadi memanage pikiran kita, memanage ilmu apa kemampuan kita tentang ayat. Itu makanya jelaslah maksud membaca Al-Quran, Pak Bet. Jadi ini ayat ini menjelaskan bahwa membaca Al-Quran itu mesti mentadabbur kita, mesti mengerti, mengerti tata bahasa, mengerti ilmu-ilmu yang lain, mengerti maksud, gitu. Jadi membaca Quran itu tidak dibaca terus-terusan begitu. Mesti di ino-inoan bamang koko hubungan ko baca ronya ko baca ro ko gitu. Itu makanya disebut kami turunkan kitab Al-Quran kepada engkau yang penuh berkat, tapi supaya umat itu mau menganalisa. Mau menganalisa. Jadi bukan kan batal lah teori baca huruf saja.
Iya, Alif baca lam mim. satu huruf. Ya. Iya, taruhlah memang ibadah membacanya. Cuma maksud membaca itu membaca malah mentadabbur. Nah, jadi bapak-bapak, ibu-ibu, nah ini maksudnya kalau menafsirkan itu kan ayat dengan ayat. Nah, jadi tidak mungkin ayat itu saja. Misalnya ada hadis mengatakan kalau itu lagi menjelaskan juga itu. Mayuridu ayatakallama billah. Nah, siapa yang ingin berkata-kata dengan Allah, falyaqra'il Baca. Qur'an. Nah, maka bacalah Al-Qur'an. Nah, kalau dibaca Al-Quran berarti seolah-olah kita berkata-kata, mencari informasi, berdialog dengan Allah begitu. Nah, siapa yang begini, begini, siapa yang begini, begini, kata Allah. Kan itu jadinya. Jadi itu makanya liyadab baru ayatihi. Terus apa lagi? Wow. Waliyatazakkara. Kenapa tidak yatazakkaru? Sama. Yang di atas itu hilang nunnya karena bentuk banyak. Ya. Kalau yatazakkaru ini fi'il mudhari'nya bentuk banyak, ini atau bentuk satu. Yatazakkaru. Yang aslinya kan yatazakkaru itu kan bentuk satu. Ya, bentuk satu. Ya, yatazakkaru, yatazakkarani, yatazakkaruna itu bentuk banyak. Andai kata yatazakkaruna di sini masuk li ini, sama nasibnya seperti lihat dabbaru. Iya, hilang nunnya ya. Hilang nunnya ini karena satu ke atas barisnya. Jadi kalau dua dia dihilangkan pula nunnya. Kata Bapak Israel kan fiil yang 5 katanya. Fiil yang 5 itu tuh. Jadi pokoknya yang 2 yang banyak, itu dihilangkan itu nunnya. Kalau ini karena satu di atas, jadi waliyazzakara, itu sebabnya. Jadi kalau nanti dipertanyakan kenapa fiil mudhari kok aturannya baris depan kok baris di atas, karena ada lam taklil, ada li'an situ. Gitu ya. Lalu mana fa'ilnya kalau begini? Fa'ilnya. Kalau huwa nanti ulu jadi apa? Ulu jadi fa'il ini. Itu lagi. Jadi ini fa'il ulu. Dari yatazakkara. Fa'il dari itu, maka dia ulu, hampir sama seperti isim yang 5 juga ini. Jadi ulu itu aslinya uluna. Dihilangkan. Ya, kenapa dihilangkan tanwin nunnya pula? Karena dia diidhafatkan kepada al-babi. Jadi nggak boleh pakai tanwin dia. Diidhafatkan ke? Ya kan disandarkan. Kan al-babi itu kan menjadi mudhafun ilaih. Oh, ke al-babi. Iya. Itu makanya nunnya itu kan ganti tanwin itu. Aslinya uluna. Pakai nun, dihilangkan nunnya menjadi ulul, al-babi. Jadi kalau ulu artinya ulu yang punya kan? Itu apa terjemahnya Bu dibuatnya? Oh, orang yang mempunyai. Orang yang mempunyai. Namanya kalau bahasa Minang kepala wale, orang yang punya gawe kan ulu. Ulu itu kan kepala. Ulu kuatin ya. Ulu kuatin sadida. Ulu yang punya. Jadi uli pun boleh, itu yang bentuk banyak, bentuk satunya. Jadi sini ulul arham, yang punya perhubungan tali rahim. Di sini ulul albabi. Jadi orang yang punya akal sehat. Orang yang punya akal sehat atau orang punya akal. Ya maksudnya kita ini asli kan akal sehat sebenarnya. Adapun akal ini akhirnya rusak karena dorongan yang lain-lain. Jadi akal nggak sehat lagi.
Jadi kalau akalnya sehat, maka ayat itu menjadi apa? Liyatazakkara. Apa artinya liyatazakkara? Agar mengambil pelajaran. Siapa yang mengambil pelajaran? Umat. Mereka umat. Enggak, ini dulu siapa yang mengambil pelajaran? Orang yang ulul albab. Orang yang punya akal sehat. Oh, yang punya akal sehat. Jadi kalau orang punya akal sehat, mengambil pelajaran Al-Quran, sementara artinya tidak tahu susunan bahasanya tidak saleh. Baca rutin. Itulah. Itu lagu-laguan saya. Itulah, tapi kan boleh juga lah, kan ibadah katanya. Jadi lebih menonjol perasaannya. Jadi itu makanya sebagian ustadz menerangkan Allah memberikan itu katanya. Itu hebatnya Quran ini katanya. Nggak ngerti awak nggak badonya, aduh pengaruhnya. Ya mungkin, ya namanya kan wahyu. Tapi kalau bagi kita, itu harapannya itu mulanya begitu. Tentu lama-lama kita mau mempelajarinya. Jadi kalau begitu ayat ini apa maksudnya? Kalau ayat ini bagaimana pelajarannya? Kalau ini, gitu. Ini sering dibaca dalil untuk memperdalam isi Al-Quran itu. Jadi kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayati. Liyudabbir, bukan lihat. Apa liu apa lihat? Lihat dabbaru. Lihat dabbaru, bukan yudabbir ya. Lihat dabbaru ayatihi waliyatazakkara ulul albab. Ya, albab. Berapa kan Al-Quran kan berapa ayatnya itu 6.600 atau 6.236, pokoknya 6.000-an lah. Masing-masing dalam ayat itu sudah banyak pelajaran di dalam. Iya. Jadi ya bagi saudara-saudara kita yang sudah hafal, makin cepat dia mendalaminya aturannya. Tapi kalau nggak belajar bahasa, nggak belajar ilmu-ilmu seperti mantik, balaghah, bayan, ma'ani, berarti nggak begitu bisa dia melihat dabbar, mentadabbur, dabbara yudabbir tadbur ya, mentadabbur, begitu juga menjadi pelajaran. Ini ya, jadi kita yang belajar sore ini maksudnya cuma karena ini ayat ini kan sudah ayat Al-Quran, tidak disusun-susun menurut supaya mengerti bahasa. Ini sudah Allah yang menyusunnya seperti ini. Iya, Pak. Cobalah ya, jadi masalah apa misalnya? Masalah sudah ada, nanti ada pula ayat itu semuanya sudah kami beri contoh di dalam Al-Quran. Jadi hanya tinggal membaca saja. Jadi itu makanya membaca itu lama gitu kita membaca. Memerlukan ilmu lagi. Jadi sesuailah kemampuan masing-masing. Tentu bagi kita makhluk yang diciptakan Allah, makhluk cerdas, tentu tidak mau itu ke itu terus. Tentu ingin belajar. Coba ini lagi, ini tadi Ibu Sabrina, coba ini lagi Pak Bet. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi anzala ala abdihil kitabi. Mulai. Coba ulang lagi bacanya. Alhamdulillahillazi anzala ala abdihil kitaba. Coba diuraikan Pak Bet. Alhamdulillah pokok kalimat. Kalau ini pokok kalimat bisa nggak di isim apa ini? Isim masdar. Kalau dia masdar berarti ada fiilnya. Ya. Fiilnya
Alhamdulillah. Apanya? Fiilnya. Hamidah fiilnya huwa. Fiilnya fiil apa fiil tentu kalau masdar Ya fiil ada madi. ada Fiil madi. ada silsilahnya, Ya keturunannya. Fiil madi, fiil mudhari. hamidah. Coba Fiil buat madi, fiil madinya. Coba buat Fiil fiil madinya, madi. fiil madinya hamidah. Terus mudhari'nya, Mudhari'nya yahmadu. nah, masdarnya. Masdarnya hamdan. Nah, kalau isim fa'ilnya, Isim fa'ilnya Hamidun. iya, hamidun. Dipotong orang Pak Bet. iya. Tadi Pak Bet motong lo isim maf'ul. Oh, Musabaqah. Musabaqah. musabakan. Dulu mendahului ya, berlomba. Kalau apa isim maf'ulnya? Coba cepat. Mahmudun. Mahmudun, ya, Mahmudun. Apa isim amarnya? Isim fi'il amarnya apa? Hamdu. Apa? Alhamdulillah. Ibu LP, lain mendengar Ibu LP. Aduh, disiko. Ibu. Hai, Pak. Ya, danga selalu ya. Pokoknya danga Iya, selalu. Apa fi'il amar dari buat fi'il mudhari'nya lupa Bet. Hamidah. Hamidah, yuhamidu. Kenapa? Yahmadu. Enggak, langsung tadi gue awalnya. Tahmadu. Ya. Tahmadu. Ya. Kalau tahmadu bacanya lain. Hilangkan ta. Hilangkan ta-nya. Bisa dibaca apa enggak? Tidak bisa. Apa dibuat lagi? Pakai alif. Pakai alif. Kemana barisnya? Karena dia di atas. Ya. Karena Ahmad. jadi Ahmad. Kan tadi di bawah. Ya. Jadi kalau dia misalnya tadi kan Hamidah tahmadu. Tahmadu. Terus hilangkan ta. Pedoman memberi baris alif itu lihat kalau dia baris di atas ke atas. Kalau baris depan, kalau baris bawah ke bawah. Oh, berarti Ahmad. Iya. Ahmad. Tapi ya Ahmad ya. Ahmad. Iya, Ahmad. Pujilah. Ini fi'il amar jadinya ya Pak, jarang ya ini fi'il amarnya. Ya karena sudah Muhammad. Kalau Muhammad kan isim maf'ul itu. Kalau isim maf'ulnya apa tadi Pak Bet? Apa Pak? Isim Mahmudun. Mahmudun. Kalau yang Muhammad apa fi'il madinya? Muhammad bentuk apa itu? Muhammadun. Muhammad isim maf'ul. Isim maf'ul. Lalu kalau itu isim maf'ul apa fi'il madinya? Muhammad. Ahmada. Tapi bertasdid di tengah kan udah aja tuh. Muhammad. Jadi Hamada. Ya Hamada, bukan Ahmad. Iya Hamada. Ya. Hamada. Yuhamidu. Tuhamidu. Dihilangkan ta. Hilangkan ta. Hamidu. Hamid. Ya. Hamid. Kalau Hamid. Kalau isim maf'ulnya Muhammad. Kalau isim fa'ilnya Muhammadun. Ya, Muhammad. Jadi Muhammad itu makanya Mahmud, Muhammad itu hampir sama artinya. Itu makanya diberilah Muhammad, dipujilah dia.
Ya, terus itu gunanya tadi kata Pak Bet ini jadi maf'ul ya, jadi maf'ul, jadi mubtada. Mubtada. Mana khabar? Lillahillazi. Lillah, ya lillah. Lillah itu jar majrur ya. Ya. Menuliskan jar majrur ke Allah, masih ingat bagaimana caranya? Dihilangkan, disambungkan lam itu dengan nano. Disambungkan atau dihilangkan alifnya Allah? Lillahi. Dihilangkan alifnya. Dihilangkan. Ya. Dihilangkan langsung lam itu jadi lam huruf jar. Ya. Lillah. Ya. Jadi alhamdulillah. Baru ada di belakang allazi apa lagi Pak Bet? Allazi huruf apa namanya Pak? Allazi ini Huruf atau isim? Anak kenal ya guru. Ya ada alif lamnya. Allazi. Tanda isim kan ada alif lam. Ada alif lamnya. Huruf syarat. Huruf syarat. Mana huruf syarat? Lah errornya puasoko nampaknya. Baru sekali hari. Mazrub apa tadi? Enggak. Itu isim mausul. Isim mausul. Ya, isim mausul sama ma. Iya. Kalau mal itu kan, kalau zina. Allazi itu satu itu. Kalau yang perempuannya apa? Allati. Allati. Kalau yang dua allazi apa? Allazani. Iya. Allazani. Iya, allazani. Kalau yang banyaknya allazi apa? Allazina. Iya, allazina. Kalau allati yang banyaknya apa? Allai. Ya, allai. Kalau ini isim mausul berarti kata penyambung antara induk kalimat dengan anak kalimat. Ini pelajarannya kalau bahasa Inggris ini if close, main close. Noun close. Ya, main subordinate close. clause. If close, ya. Maka orang nan pandai bahasa murahnya banding-bandingan Kalau gurunya bahasa Inggrisnya hebat loh, jadinya menjalankan jalan. Iya kan, Pak Ben? Kalau guru Arabnya enggak pandai bahasa Inggris ya susah juga. Apalagi kalau pandai Mandarin, pandai Jerman, pandai Perancis, wah. Masuk merugi juga wak. Ari lah patang. Iya. Tapi alhamdulillah Jo ada kini kesempatan. Iya, tapi kita Pak Bet di antara sekian banyak bahasa kita empati ya, Pak Bet. Iya. Katanya biarlah den bahasa Arab lah den datangan guru den. Anan lain itu yo tapi nan utamuan kau. Dibayar mahal. Iya, dibayar mahal. Karena dia berhubungan dengan wahyu Allah. Itu mangko di surga nanti bahasa Arab. Nah, bacalah hadisnya. Cuma orang kan lah dimunakan orang. Kok hadisnya dhaif. Nggak ngertinya. Dhaif tapi mengandung arti apanya tuh. Ini nanya. Di mana dhaifnya nggak lo pandainya tuh. Menguraikan sanad. Ya, tapi kalau awak paham bahasa Arab, membaca Quran murah, gitu. Kalau lah murah membaca Quran, paham awak ya apa tadi? Bisa awak ya dabbara, bisa oleh zakara. Kalau lah di ino antu, ada harapan untuk masuk ke senangan, masuk ke surga. Maksudnya karena dia paham. Jadi apapun persoalan-persoalan dia sudah paham karena Allah sudah menjelaskan, kan itu. Nah, sarugo itu apa sebenarnya? Menyenangkan. Ya. Tapi yang menyenangkan aslinya. Dan asli ya, bukan berdasarkan nafsu. Itu makanya asli. Surga itu nanti belum pernah dilihat oleh mata, dilihatnya. Belum pernah dengar telinga, dengarnya. Jadi luar biasa. Sedangkan dan di dunia aku saja modelnya. Ya,
Tapi itu bisa diperoleh berapa lamanya kemarin? 70 tahun perjalanan. Yaitu puasanya 70 tahun perjalanan. Kalau sebulan Ramadan, kalilah tuh. Oh, berarti sangat terkendali nafsunya, sangat sajuk orangnya, sangat, wah itulah, itu mengko sanang. Kalau putar-putar sinaan sekaji ko sebenarnya. Cuma kalau ndak rajin nak mengaji, ayah ndak ngerti awak tuh. Maksudnya kalau orang puasa fisabilillah itu kan masalah pembukuan dia yang lain menurut kata Rasulullah itu sunat dan manis itu kan disunatkan dan sunat kan ada apa pengertian sunat itu kebatang? Elok. Iya elok. Andai kata ndak ada itu sama ya air putih sama. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu lah makin terasa dia waktu di bahasa mananya itu. Memang kalau orang paham di agama namanya itu pakih lah. Ndak apa dan ndak apa-apa, pakih. Terus Pak Bet di siko anu kok anzala bang. Ilmadi. Ma fa'ilnya. Anzala fiilnya huwa tersembunyi. Fa'il. Fa'ilnya tersembunyi huwa. Balik ke mana? Balik ke Allah. Ya, balik ke Allah. Atau kalau kami pesantren, balik ke si Al-Lazi. Ke si Al-Lazi. Allah yang ya isim mausul. Iya, ke Mausul itu. Yang menurunkan dia atas hambanya kitab, ke situ baliknya. Yang mana dia menurunkan kitab. Itu mangkonya bersalawat kan Nabi itu. Dipilihnya manusia untuk jadi Nabi, untuk Rasul. Itu mangko bersalawat atas Rasul dia waktu. Jadi Allah memilih para Rasulnya karena nanti doi manusia puluh. Jadi orang dan diperdebatkan orang Muhammad dululah sebelum dahulu lah itu dipadalami. Jadi mangko awak kalau bersalawat itu terasa dia awak undi dipilih di Allah manusia biasa juga ya supaya bisa mendaki jawab menjalihannya. Ya, anzala. Terus ala abdihi jar majrur. Sanggonima dimajrurkan. Tengok abdi. Abdi. Itu kepunyaan. Ya, kepunyaan atau mudhafun ilaih. Mudhaf ilaih. Ya. Iko kalau sekiranya ditulis kata bendahi ko, siapa ditulis ko? Ndak dhamir juga. Misalnya abdihi ko abdihi ko diganti sadonya jo namo siapa namo dibuat itu. Muhammad lah. Kepada hambanya. Ya, diganti kepada Muhammad lah, ala Muhammadin. Tentu kepada Muhammad lah, ala Muhammadin. Jadi Muhammad. Jadi kalau malaikat kan ndak orang dah. Ndak laki-laki, ndak perempuan. Malaikat ko bisa jadi menjelma materi, bisa non materi. Bisa. Jadi, iya, malaikat itu kan bisa berwujud, bisa ndaknya. Itu mangkonya malaikat ko Rasul Allah. Malaikat adalah pesuruh Allah. Kalau Muhammad kan manusia biasa. Ya. Itu mangko Muhammad Rasul manusia dibuat di Allah. Memang Rasul Allah juga, tapi untuk manusia. Kalau malaikat Rasul Allah untuk Allah. Gitu. Paham tuh? Malaikat Rasul Allah untuk Allah. Iya. Rasul Allah untuk Allah kan bisa ndak bisa ndak berbentuk in materi. Karenanya menghadap ke Allah. Kalau Nabi Muhammad
kan maduk ke Jibrilnya, ke malaikatnya. Iya. Nah, itu. Jadi bajanjang naik, batang turun namanya. Jadi kalau awak jo Nabi Muhammad, Muhammad mengecek atau Nabi yang lain. Ana basyarum mislukum. Aku adalah manusia seperti kamu. Cuma bedanya aku diberi wahyu. Kalau malaikat Rasulullah, Rasul Allah tuh. Langsung sekalinya dibawa dia kalam Allah. Jadi bisa seperti itu ya. Terus ikut dibaca tadi apa? Kitabu. Pak Betnya Fai. Kitabah, Pak. Bang kok kitabah Bu? Maf'ul bi. Maf'ul bi. Ya. Tapi biasanya kalau pelajaran kalau maf'ul di mana letaknya? Sesudah fi'il, tapi bisa terpisah, Pak. Itu yang perlu dipedomani pula. Bisa Ya. terpisah sebenarnya kan bisa. Terpisah. Allazi anzalal kitaba ala abdihi. Ya. Kini ada nampaknya malah kitabku kan pakai alif lam dak nakirah kan jale Quran ku kitab. Jadi itu pemisahnya. Jadi penekanannya di situ berarti kitab tu dan ditekankan turunnya untuk diuntukkan untuk hambanya itu, untuk Muhammad. Jadi itu maka awak pun memuji, awak pun kagum, alhamdulillah. Diagihnya itu allazi. Jadi alhamdulillah. Jadi iku mangko anak kalimat ko. Jadi Allah adalah allazi anzala ala abdil kitab. Menerangkan induk kalimatnya adalah Allah. Jadi berat banyak tuh alhamdulillah. Kalau baru bangun tidur apa alhamdulillah. Alhamdulillah illazi ahyana ba'da amatana wa ilaihi nusur. Itu alhamdulillah. Atau alhamdulillah allazi afani jasadi wa radda alayya ruhi wa azina li zikri. Banyak alhamdulillah. Kalau sudah makan apa pula alhamdulillah. Sudah makan. Ya. Alhamdulillah allazi barakna. Oh ya. Jadi alhamdulillah kok banyak, alhamdulillah akhirnya disimpulkan di Fatihah. Ada Fatihah lain. Kalau di Fatihah di pangkanya apa? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Itu mangko Fatihah itu induknya seluruhnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi waktu membaca alhamdulillahirabbil alamin, lah tersetting sekali itu seluruh alam semesta ko. Baru ditanya orang, alai tahu Allah lain, Rabbil alamin. Nah alamin itu mah selain dari Allah. Selain dari Allah. Gitu. Orang menangkok kasinan itu ndak kunjung, ndak pahamnya. Itu mangkonya tertutui dan tertutui itu namanya kafir. Jadi tuduh ke orang. Ya maksudnya itu maksud kafir itu mangko Nabi Muhammad beko mengecian niko kalau mau kutip jodoh. Kul ya ayuhal kafirun. Kafirun ko itu tuh maksudnya ndak tajangkonyo nan tajangko dinyo anan dibuat di leluhurnya mengenai Tuhan. Jadi pada orang ko mangko datangnya ada rencananya dari podok Bagaduh ranca awak buat kerjasama. Beko kalau elok nan angko buat itu Muhammad kami pakai. Beko engkau pun pakai kami ko kalau cocok beko pakai. Jadi awak tak gaduh-gaduh lain. Turun ayat ko. Jadi cuma ko orang banyak ko di dunia ko pilihannya dan mengerti Allah.
Lai paham tuh. Baik, Pak. Ah, Benar. jadi di asah tarwih awak bermohon ke Allah, tidak boleh awak sombong, memohon awak supaya awak paham awak. Jadi kalau awak paham Allah, itu mengkomo kadang-kadang bertanya Mas Ambo, kalian sudah kenal Allah belum? Jawabnya belum. Ambo enggak lebih berang tuh. Ya tentu mesti beraja. Itu mangkonya tibulah pemahaman. Jadi Allah jangan diminta dilihat. Ini enggak untuk dilihat tuh. Maka sebagian orang mengecewakan ada rasul gitu. Ya sebenarnya lah bagai-bagai orang bau sawo itu mangko kecil orang-orang sufi ke sebagian kok apa enggak? Karena ada kolam. Lah pernah Ibu Sabrina mendengar itu. Coba Ibu Sabrina dengar ya. Iya, Pak. Kalau kamu buku lain 5 menit lain lah kurang sedang. Sementara. Ada kok orang nak mencari Allah ya. Lawak kerjaan ada kolam. Sudah itu boleh Pak Bet, lain tahu Pak Bet. Kolam ikan. Kolam orang sufi. Kalau ingin belajar, tolong buatkan rakyat di kaki bukit itu kolam katanya. Itu. Sumur. Maka nyubuhlah kolam, dialirkan air dari puncak gunung. Dengan syarat airku berasiah, jadilah kolamnya guru. Dah tahu menjelang guru ke datang, aduh jangan lebih, arwah ianya. Enggak itu maksud bodoh. Pak Bet nak mencari apa? Yang terakhirnya kan disuruh gali kolam itu sampai bertemu air berasiah. Jadi airnya tidak dimasukkan ke dalam doh. Cuma airnya keluar dari dasar kolam gitu. Kau lain lo kaji versinya. Ikon ada kolam. Nah, kolam lain paham kolam ya. Kolam. Tobek. Ya, kolam tabek. Jadi di kolam tuh ada ikan. Ikan kan ada ikan mujair, ada ikan pokok ikan berjalan-jalan, ada ikan kepala timah macam-macam lah. Iya. Dalam selain itu ada pula kolam. Kalau kolam tradisi itu kan ada batu-batu di dalamnya bagaimana? Iya, ikan mencari air. Itu. Jadi bertanya lah batu nala balumut ke ikan nama jalan-jalan di air. Kamat ikan. Kama kok kan dari tadi tidak berhenti berjalan ke taruhnya. Dijawab, di kan mencari airnya apa kira-kira? Nyala di dalam air. Baitulah wak ini. Nyala di dalam air tuh nyampai mencari air. Itulah mangko digalaan di batu dia man. Sedangkan awak batu kuahnya tidak perlu air do, tapi lah dingin dan berasanya. Lah balumui ke dalam kuahnya. Asinan airnya, asinan ikan atas sangkut juga airnya. Abah cari juga airnya. Abah itu orang ke Allah kini yang banyak. Iya. Banyak jadi ikan juga. Enggak, Pak Pet pun payah kok banyak jadi ikan. Jadi ya lah bergaul raja Allah aja awaknya bertanya jawab. Itu takut orang. Orang lantas takut ya Allah kan masih enggak tahu masuk dalam genggaman Allah kan itu. Iya, enggak maksudnya itu nanti ilmu orang fantaisme di ilmu filsafat itu aliran atau itu mah wahdatul wujud itu mangko takut orang bersatu diri dengan Tuhan. Jadi sebenarnya awak tidak kalapeh dari Allah doh. Menyisihan Tuhan itu mangko do ain sabita, ada ain furujiah. Itu kaji orang mangko itu. Tapi nanjale itu untuk mempertajam supaya kesadaran kepada Allah tinggi. Itu. Ikonan banyak orang ibadah-ibadah yo. Jadi salah satunya bulan puasa aku beko ya kemode-mode itu. Jadi kalau lah ngajinya baru sadarnya, tahunya. Jadi jangan seperti ikan mencari air itu kan sebenarnya ikan itu kan dibuat di karangan cerita saja tuh. Lah jale ikan tidak bisa hidup tanpa air. Ini mencari air. Awak itu pula tidak pernah awak lapeh dari kekuasaannya. Dicari ya. Sudah itu ada masalah beko rusuh ya padahal awak ada semuanya. Itu cerita. Makanya awak tidak dikendalikan di nafsu awak lain. Jadi makan roti nangka di tandaman ke teh manis itu bisa di sampai 10 tahun lah maunya Pak Bet.
Alinya lain. Ikon dah malaki pembuku lah karena lah heboh. Akhirnya gitu. Iyalah kan mempersiapkan lah Pak. Iyo enggak makasihnya. Kalau tahu awak do kadar awak tuh. Iya, iya. Jadilah bisa awak meletakkan makam awak. Makam itu enggak kuburan do. Posisi kedukaan. Iya. Kalau nasabana dalam Al-Quran makamnya makamam itu pernah dengar itu makamam mahmuda. Makamam mahmuda. Iya, tempat yang kan Muhammad suruh jago malam bertahajud supaya makam kamu terpuji. Terpuji, ya. Lah, sigo-sigo kasih kita lu ya. Jadi ya, Pak, itu raja sajonya tuh loh. Raja kok apa tuh? Oh, tadabur 2 ayat tadi Pak. Itu. Ya. Mari berdoa, Allahumma faqihna fiddin wa 'allimna al-hikmah wa ta'wil wa 'allimna lughatal Qur'an wa 'allimna lughatal Arabi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Azan di Jakarta, Pak. Ya itu. Batanang-tanang saya bisa betina lah ya, gage. Masih Ustaz. Ya, sama-sama. Yang lain belum kesempatan ya mendengar aja.